Yo 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 yo. Hello guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Darkside. Oke, kali ini saya akan membahas jasa-jasa besar Kabuto kepada Konoha. Siapa sih yang tak kenal sosok Kabuto? Kabuto adalah orang yang sangat kontroversial pada era Naruto Shippuden. Bagaimana tidak? Pada saat persiapan Perang Dunia Ninja keempat dimulai, tiba-tiba Kabuto datang ke markas Obito dan menawarkan dirinya sebagai bala bantuan bersama puluhan mayat Edo Tensei. Scene itu gokil parah sih. Ibaratnya ada orang yang mau tawuran, tiba-tiba lu datang. Temen bukan, saudara bukan. Lalu pengen gabung begitu saja. Kabuto sejatinya adalah orang baik, lalu berubah jahat karena seseorang dan menjadi baik lagi di era Boruto. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita saja masuk ke intro. Asal-usul Kabuto. Episode Naruto Shippuden 335 menceritakan masa kecil Kabuto. Pada saat itu, dia ditemukan oleh Nono Yakushi bersama beberapa anak yang kebetulan lewat di sebuah desa pegunungan bernama Desa Kokyo. Keadaan Kabuto saat itu sangat memprihatinkan, dengan kondisi yang lupa ingatan dan tubuh luka-luka. Kemudian Nono membawa Kabuto kecil di sebuah panti asuhan yang masih di wilayah negeri api. Di sana, Kabuto dirawat oleh Nono Yakushi, dan kebetulan Nono Yakushi juga salah satu pengurus panti asuhan itu. Perkenalkan kepada anak-anak di sana yang sama-sama korban perang. Nama Kabuto sendiri itu diberikan oleh Nono Yakushi karena pada saat itu dia lupa dengan nama aslinya sendiri, bahkan orang tuanya saja dia tak ingat. Dan kacamata yang selalu Kabuto kenakan selama ini adalah pemberian Nono, karena ternyata Kabuto kecil sudah tidak bisa melihat jarak jauh alias rabun. 最初から僕は何者でもなかった。ありがとう。ありがとう。Scene diperlihatkan datangnya Danzo, Orochimaru, dan Aburame Shikuro di panti asuhan. Danzo berbicara kepada Nono Yakushi yang didampingi pengasuh panti lainnya. Awal pembicaraan, Danzo menanyakan kabar. 久方ぶりにこうしてみると、 諜報部一エリートだったお前が 根を離れた途端何も知らなくなったか。 Yang artinya bahwa Nono adalah mantan anggota Root. Wah, ini menarik sekali sih. Bagaimana bisa seorang pengasuh panti asuhan dulunya adalah seorang amburut? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, sebelum dia menjadi pengurus panti asuhan, Danzo merekrut Nono karena keahlian sebagai mata-matanya sangat luar biasa. Salah satunya, dia sering menjadi biarawati jika mengemban tugas menjadi mata-mata. Dan kita juga diperlihatkan bahwa nama Nono Yakushi sendiri bukanlah nama asli dari wanita ini, melainkan nama sandi, seperti Kapten Yamato yang dulu di Anburut bernama Kinoe. Balik ke scene yang ini, Danzo menceritakan maksud kedatangannya ke panti. Ternyata, Danzo meminta Nono kembali menjalankan misi seperti dulu sebagai mata-mata. Nono ditugaskan untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan operasi besar-besaran Iwagakure selama perang shinobi ketiga. Jika benar, Nono harus melaporkan di mana saja operasi itu akan dilakukan dan kapan itu akan terjadi. Asal kalian tahu, untuk melakukan misi sebagai mata-mata yang mendapatkan tugas seperti ini, bisa dipastikan ini adalah misi jangka panjang. Bukan di anime, bukan di dunia nyata. Hal itu bertujuan agar selama penyamaran sebagai mata-mata tak terbongkar. Di zaman Hokage ketiga, pemerintahan pusat dibagi menjadi dua, yaitu Hokage ketiga di depan dan di balik layar adalah Danzo.
Dan dari sinilah politik gelap Konoha dimulai. Danzo memaksa Nono untuk menerima misi itu. Jika menolak, panti asuhan ini tidak akan menerima bantuan keuangan lagi dari Hokage. Dan Konoha akan lepas tangan jika suatu saat panti asuhan ini diserang atau dirampok seseorang. 金を盗まれぬよう用心棒を雇うことを勧めておく。おたちまで盗まれぬよう用心することね。 Hal ini sangat membuat was-was bagi pengurus panti. Bagaimana tidak? Sumber keuangan panti asuhan berasal dari hibah dari negara-negara besar, seperti contoh Konoha yang rutin memberi bantuan. Kedua, terkadang panti asuhan dapat panggilan sebagai tim medis sewaan di saat pertempuran. Akhirnya, Nono sepakat ke Iwagakure dan panti asuhan harus menyerahkan satu anak untuk dilatih sebagai mata-mata. Sebagai gantinya, Danzo memberi uang tambahan langsung kepada panti asuhan. Jika kalian bertanya bagaimana bisa seorang Nono Yakushi keluar dari Anburut dengan begitu mudah, jawabannya terletak pada scene ini. 心を殺しきれぬお前だからこそこうなったのだ。やはりお前はね。 Ya, Danzolah yang menonaktifkan Nono alias membuangnya. Karena sifat Nono yang terlalu lembut untuk Anburut, yang dikenal sadis dan kegelapan di dalam hati. Setelah 3 tahun berada di panti asuhan, akhirnya Kabuto maju untuk dilatih sebagai shinobi mata-mata di bawah pengawasan Anburut. Karena sebuah alasan bahwa Konoha juga telah berbuat banyak untuk membantu kestabilan panti asuhan tempat ia tinggal. Kesetiaan Kabuto terhadap Konoha mulai terbentuk. Misi pertama, penyamaran di Kumogakure. Berikutnya, di negara-negara besar lainnya, seperti Kirigakure, Sunagakure, tanpa ada kegagalan dan musuh tak curiga sama sekali. Kemampuan mata-mata Kabuto yang sangat meningkat pesat melebihi ibu angkatnya sendiri. Bagaimana tidak? Hanya dalam 5 tahun saja, dia sudah menyamar di berbagai negara besar dan membobol informasi secara akurat tanpa kegagalan. Hal inilah yang membuat Danzo sebagai bos dari Kabuto merasa sangat was-was. Entah apa yang dipikirkan Danzo. Danzo berencana memusnahkan Kabuto sebagai mata-mata terbaiknya. Danzo sendiri sudah merencanakan hal ini. Akhirnya Danzo bertindak untuk mengirim Kabuto menjadi mata-mata ke Iwagakure. Di sana dia terkejut karena ada ninja Iwa yang menyerangnya secara tiba-tiba. Dan Kabuto mengira bahwa kegiatannya terungkap, padahal tidak. Akhirnya Kabuto membunuh wanita itu, yang ternyata adalah ibu angkatnya yang tercinta. Masa? Untuk kesekian kalinya, Danzo lagi-lagi adalah karakter yang telah merusak seseorang baik menjadi jahat. Kabuto sangat marah dan kecewa kepada Konoha, terutama Danzo, karena kesetiaannya kepada Konoha selama 5 tahun dibalas tak dihargai dan malah harus mati. Kemungkinan besar Danzo berpikir bahwa Kabuto akan menjadi bumerang bagi Konoha sendiri. Karena pada dasarnya, manusia mudah beralih kesetiaan jika sudah merasa nyaman di suatu tempat yang baru. Lanjut. Orochimaru memberitahu lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Bahwa ibumu ingin membebaskanmu dari tugas Anburut. Danzo setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu Nono dapat perintah dari Danzo untuk membunuh mata-mata ganda, Konoha dan Iwa. Sialnya, target Nono yang akan dibunuh adalah Kabuto. Lantas, kenapa Nono tak tahu pada saat bertemu Kabuto? Ternyata Danzo lah yang mencuci otak Nono, sehingga dia tak mengenal lagi Kabuto saat bertemu. Selama Kabuto di masa penyamaran, Danzo memberi foto-foto pertemuan Kabuto kepada Nono secara berkala untuk membuktikan bahwa Kabuto baik-baik saja selama menjalankan misi. Tapi, selama itulah foto-foto Kabuto ditukar dengan foto orang lain tanpa sepengetahuan Nono. Hal ini sudah dipersiapkan Danzo sendiri dulu. Itulah mengapa alasan Nono dan Kabuto diberi misi penyusupan di tempat yang berbeda. あなたたちはスパイとして優秀すぎた。いろいろと知りすぎたからよ。今や君は危険人物とみなされてるのよ。言うとね、ねはあなたもマザーも処理することに決めてたのよ。
のターゲットを記す暗殺リスト、いわばビンゴ。バツ印、何なんです？これはおそらくターゲットをすでに抹殺したという人物を一人一人見ればよくわかる。サイは木の葉に対する危険人物の処理に当たっていたんだ。暗殺リスト。このバツ印、何なんです？これはおそらくターゲットをすでに抹殺したという。見ろ、サイの暗殺リストに。サスケの隣に乗っているこの男、リガクレの上人で木の葉に対し強硬姿勢を示していた男だ。Adalah Sasori tertipu kepada Kabuto yang dikira ia mata-mata terbaik hasil anak buahnya. 邪魔だねえカブトにしても一つ死体が必要じゃないかしら。Silakan bagi kalian yang mau request, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.